Seminggu terakhir, sejumlah aksi kriminalitas menyita perhatian publik, di antaranya di Bekasi, Jawa Barat. Tim gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya menangkap terduga pelaku mutilasi di Kayu Ringin, Bekasi. Pelaku diketahui masih berusia 17 tahun dan merupakan teman dekat korban. Polisi menangkap pelaku yang merupakan warga kampung Pulau Gede, Jaka Sampurna, Rabu dini hari lalu. Diduga pelaku memutilasi korban seorang diri di rumahnya. Penangkapan ini mengejutkan warga sekitar karena lokasi pembuangan potongan tubuh juga tidak jauh dari rumah pelaku. Tidak menyangka bahwa terjadinya seperti itu. Anak seusia 17 tahun, anaknya juga kecil kalau kita lihat ya, kayaknya sangat canggih sekali perbuatannya, sehingga saya sebagai RW juga agak gimana ya, bingung-bingungnya apa mungkin. Sementara itu, polisi membentuk tim khusus gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya untuk mencari potongan tubuh korban yang kini sudah ditemukan lengkap. Polisi menyebut pembunuhan berlatar belakang sakit hati pelaku terhadap korban yang kerap melakukan kekerasan. Setelah memutilasi, pelaku kemudian membuang potongan tubuh korban di tempat yang berbeda. Yang pertama adalah kaki, dua kaki yang dibungkus jadi satu di pinggiran kali ya, pinggiran got itu. Kemudian potongan terakhir yang kita temukan adalah potongan kepala daripada korban. Jadi 4 potongan yang berhasil kita amankan dengan korban inisialnya adalah DS. Tidak hanya itu, seorang ibu di Nias, Sumatera Utara tega membunuh 3 anak kandungnya sendiri yang masih balita. Saat kejadian, pelaku tinggal sendiri bersama ketiga anaknya. Suaminya bersama kakek dan nenek korban sedang pergi ke TPS untuk melaksanakan pilkada. Sekembalinya ke rumah, mereka telah menemukan korban tidak bernyawa dan pelaku yang berada di samping rumah. Melihat pelaku hendak bunuh diri, keluarga berusaha mencegah dan menghubungi pihak kepolisian. Polisi hingga kini juga masih menyelidiki motif pembunuhan ini. Di situ melihat luka yang terdapat pada leher. Setelah dilihat dengan jelas, ternyata anak ini sudah meninggal, sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata istrinya juga sementara ingin melakukan tindakan bunuh diri. Selain kriminalitas, angka kekerasan terhadap perempuan juga cukup banyak selama pandemi COVID-19. Dari data Komnas Perempuan, Januari hingga Mei 2020, tercatat ada 892 pengaduan langsung, setara 63% dari total pengaduan 2019. Dengan rincian diantaranya Maret 2020, 181 laporan. Bulan kedua, PSBB atau April 2020, 232 laporan. Dan Mei 2020, 207 laporan. Jenis kekerasan perempuan kala pandemi yang terjadi, 69% merupakan KDRT atau ranah personal. Kekerasan ranah komunitas 30% dan kekerasan negara pada perempuan 1%. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah sejumlah kasus kriminalitas dan gangguan mental memang kerap terjadi akhir-akhir ini. Nah, apa kira-kira penyebabnya dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa mencegah terjadinya kasus serupa? Kita akan berbincang melalui daring. Di antaranya ada psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Selamat pagi Mas Reza. Halo, selamat pagi Mbak. Lalu ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa Kemenkes Republik Indonesia, Ibu Dr. Siti Halimah, spesialis kejiwaan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak. Juga Ibu Alimatul Kiptiah, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat pagi, Bu Alim. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya semua Bapak Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Saya mau ke Mas Reza dulu. Mas Reza, tadi kita lihat datanya ya, angka kriminalitas meningkat selama pandemi. Bahkan pihak kepolisian, contohnya Polda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk bisa menekan angka tindak kejahatan. Anda melihat apa faktor utamanya Mas Reza? Persoalan dasarnya adalah perlu ditelaah terlebih dahulu jenis-jenis kejahatan itu memang merupakan kekerasan yang terkait dengan pandemi atau tidak. Okay. Jadi misal kalau tadi diilustrasikan bahwa ada kasus mutilasi, kemudian juga kasus pembunuhan anak-anak oleh seorang ibu kandung. Yeah. Tanpa maksud saya untuk mengecilkan kejadian-kejadian tersebut, tetapi menurut saya kasus pembunuhan terhadap anak oleh ibu kandung dan juga kasus mutilasi sudah berlangsung sejak sekian tahun silam.
Dengan kata lain, masalah itu serius, tapi kalau kemudian serta-merta kita kaitkan bahwa, oh ini merupakan akibat pandemi, tampaknya kita harus melakukan cermatan ulang. Kendati demikian memang ada sekian banyak situasi yang diakibatkan oleh situasi pandemi ini yang memang kemudian bisa meningkatkan resiko terjadinya victimisasi, resiko terjadinya kejahatan terutama sekali terhadap kelompok-kelompok rentan. Itu masuk akal. Namun kalau kita ambil data internasional misalnya, yang dirisaukan adalah kejahatan misalnya kejahatan terhadap anak berbasis daring. Bagaimana para predator tahu persis anak-anak hari ini menggunakan internet lebih lama, waktunya lebih panjang, bahkan mungkin tanpa terawasi orang tua, maka para predator akan mengincar anak-anak tersebut. Itu satu. Dan juga kejahatan perbankan berbasis online. Belanja online, pencurian password dan jenisnya itu lebih marak. Jadi sekali lagi intinya bagaimana kita bisa memastikan apakah jenis kejahatan yang merisaukan pada waktu-waktu belakangan ini memang diakibatkan oleh situasi pandemi atau sesungguhnya sudah tipikal sudah terjadi sejak sekian waktu silam. Kalau Anda melihatnya dengan adanya peningkatan angka kriminalitas, ada juga peningkatan gangguan kesehatan mental, apakah ada hubungannya, Mas Reza? Masuk akal, memang salah satu hal yang diidentifikasi misalnya kalau kita bicara tentang penakaran terhadap resiko dan kebutuhan, salah satu hal yang akan ditakar adalah terkait dengan riwayat gangguan mental seseorang. Berarti gangguan mental sesungguhnya bukan merupakan satu-satunya faktor. Saya orang yang yakin bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku jahat manusia, adalah hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor kepribadian dan faktor lingkungan. Faktor disposisi dan faktor situasi. Masuk akal kalau kita bicara tentang riwayat gangguan mental terhadap terbentuknya perilaku jahat. Tetapi mari juga kita telah faktor situasinya, faktor lingkungannya, faktor eksternalnya. Jadi kalau Anda melihat faktor eksternalnya lebih kemana nih Mas Reza? Saya tidak tahu, tadi saya katakan, apakah kemudian kita menyimpulkan, oh ini pasti terkait pandemi. Menurut saya tidak juga, karena jenis-jenis kejahatan paling tidak yang tadi diilustrasikan bukan merupakan kejahatan yang khas, yang unik, yang hanya berlangsung pada situasi pandemi. Demikian pula kalau kita bicara basisnya adalah laporan, ya mudah-mudahan akan bisa ditelisik ini isi laporannya apa saja. Oke, saya mau ke Bu Siti. Bu Siti, kalau dari Kemenkes sendiri betul ya datanya memang setajam apa peningkatan untuk gangguan kesehatan mental sendiri? Ya, jadi dari data yang ada di kami pada tahun 2020 ini memang terjadi peningkatan kasus gangguan jiwa yang ditangani ya ada sekitar 77%. Ini juga seperti tadi Mas Reza sampaikan tidak semua akibat dari pandemi, bisa jadi juga karena memang sistem pelaporan kita yang membaik, akan tetapi memang kenaikan yang terjadi ini cukup signifikan. Begitu juga data pasien PASUM misalnya meningkat sampai 20%. Nah ini bisa dijelaskan karena memang di masa pandemi ini, kalau kita hubungan dengan masa pandemi ya, di masa pandemi ini karena adanya keterbatasan akses ke pelayanan kesehatan sehingga banyak pasien-pasien dengan gangguan jiwa yang sebelumnya mendapatkan penanganan yang cukup baik, kemudian penanganannya tersebut terganggu karena terganggunya akses. Demikian, Mbak. Ya, betul berarti informasinya Bu Siti bahwa fasilitas kesehatan untuk terutama pasien gangguan kesehatan jiwa ini cukup minim sekarang karena informasinya ada beberapa rumah sakit bahkan harus membuat tempat tidur untuk sebenarnya pasien gangguan kesehatan mental ini dialihkan kepada pasien COVID-19 yang angkanya masih tinggi. Ya, itu terjadi di awal-awal. Jadi di awal-awal pandemi dulu sempat terjadi penurunan hunian dari rumah sakit, termasuk rumah sakit jiwa. Salah satu penyebabnya adalah selain terbatasnya akses ke pelayanan kesehatan juga karena kita harus mempertimbangkan keselamatan pasien. Akan tetapi kita sudah mulai memperbaiki alur untuk akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa ini dengan salah satunya kita dekatkan pelayanan ke pelayanan primer ke puskesmas. Kemudian juga kita menggunakan metode-metode seperti telemedicine sehingga pasien tidak perlu secara langsung datang ke rumah sakit tapi tetap mendapatkan pelayanan. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini akses sudah semakin membaik, Mbak. Terbukti dengan meningkatnya pasien yang mendapatkan pelayanan. Ya, 77% tadi ya peningkatan untuk angka kasus gangguan kejiwaan. Kalau dari penelaahan Kemenkes sendiri, kalau jenis-jenis gangguan jiwa yang terkait dengan atau disebabkan oleh pandemi sendiri apa biasanya, Dok? Nah, jadi begini, kondisi pandemi ini kan kondisi yang penuh stres ya, stressful begitu. Perubahan yang terjadi mendadak pada seluruh aspek kehidupan dan kita dalam keadaan tidak siap.
ya kan, perubahan kita tidak siap, seluruh aspek kehidupan kita terpengaruh. Nah, tapi sebenarnya kita kenapa tidak semua orang kemudian mengalami masalah kesehatan jiwa begitu ya? Karena sebenarnya kita ini mempunyai ketahanan mental yang cukup baik, kita mempunyai resiliensi yang cukup baik dalam menghadapi stresor, sehingga tidak semua orang bisa mengalami masalah kesehatan mental. Nah, untuk orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental ini kita golongkan dalam dua kategori juga, adalah orang-orang yang sebelumnya memang sudah mengalami gangguan jiwa, kemudian karena adanya stresor yang berat ini, kemudian menjadi reaktivasi, begitu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang mungkin secara ketahanan mentalnya rentan, kemudian ada masalah dan stresor yang besar ini, muncul gangguan jiwa kembali. Jadi seperti itu. Jadi memang tidak semuanya muncul masalah kesehatan jiwa. Kalau dari Bu Alim sendiri, Bu Alim, catatan dari Komnas Perempuan terakhir, setajam apa peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi? Ya, kalau dari laporan jelas meningkat ya, laporan yang ke Komnas Perempuan. Kalau dari survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, paling tidak selama masa pandemi ini mereka yang sering mengalami kekerasan itu lebih daripada 10%. Nah, hal ini sangat sangat penting untuk menjadi perhatian ya, karena masa pandemi ini perempuan itu mendapatkan dampak secara spesifik karena dia sebagai seorang perempuan begitu. Entah dia sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang pekerja ya, ketika dengan kebijakan stay at home itu memperburuk posisi dan peran dan juga beban yang dialami oleh perempuan. Tapi datanya Bu Alim, sejauh apa perbedaannya antara tekanan untuk kaum perempuan maupun kaum lainnya? Ya, jadi misalnya kalau dari survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan 2.285 responden itu menunjukkan bahwa perempuan itu hampir 4 kali lipat ya tugasnya selama masa pandemi ini untuk mengurusi pekerjaan rumah tangga dan juga pengasuhan begitu. Kemudian para perempuan ini karena tiba-tiba tuntutan tadi ya, perubahan yang sangat dramatis ini apalagi dengan masyarakat kita masih memandangnya dia sebagai pendidik gitu ya, maka kemudian beban untuk menjadi guru semua mata pelajaran itu lebih banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki begitu. Nah, selain itu kadang-kadang campur aduk antara urusan pekerjaan dengan urusan rumah tangga itu menjadi satu di dalam keluarga itu. Yang itu kadang-kadang perempuan mengalami kekerasan berlipat ya, tidak hanya kekerasan atau dampak buruk dari pandemi, tapi juga dampak buruk dari perubahan-perubahan yang ada dan juga dampak buruk dari tidak adanya perubahan tentang peran dan tanggung jawab perempuan masa pandemi ini yang diyakini oleh masyarakat. Jadi kekerasan seperti apa saja yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan selama masa pandemi ini biasanya, Bu Alim? Ya, jadi kekerasan yang dilaporkan itu beragam, tetapi kalau kita lihat secara detail lagi datanya, di ranah personal itu yang paling tinggi adalah kekerasan psikis. Sehingga ini berkorelasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Siti ya, tentang persoalan psikologi tadi gitu. Tapi kalau di ranah komunitas, sama dengan tren-tren yang lain atau sebelum pandemi, itu adalah kekerasan seksual, itu yang paling tinggi. Namun demikian, selama masa pandemi ini, yang paling mencolok laporan ke Komnas Perempuan itu adalah kekerasan seksual berbasis cyber. Ya, kekerasan seksual berbasis cyber ini dari catatan Komnas Perempuan yang melapor itu lebih daripada 300%. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Reza tadi ya, kejahatan berbasis online ini yang semakin tinggi di tengah pandemi. Kalau Mas Reza sendiri melihat spesifik untuk kasus peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, Anda melihatnya penjelasannya seperti apa? Sebetulnya saya bertanya-tanya bahwa teman-teman di Komnas Perempuan sudah melakukan survei terhadap masyarakat ribuan jumlahnya. Saya bayangkan bahwa yang disurvei perempuan. Mungkin perlu kiranya untuk dicek apakah laki-laki juga mengalami persoalan atau mengalami penderitaan yang sama. Kenapa? Andaikan yang disurvei adalah semata-mata jenis kelamin perempuan, maka kita bisa katakan bahwa misalnya simpulannya hari ini situasi kejahatan terhadap perempuan lebih tinggi daripada situasi kejahatan terhadap perempuan pada waktu lalu. Jadi perbandingannya antar waktu, bukan perbandingan antar jenis kelamin. Sementara dalam diskusi ini, terkesan ada kerancuan bahwa yang dibandingkan adalah viktimisasi terhadap perempuan dan viktimisasi terhadap laki-laki. Agar kita bisa meraih kesimpulan yang solid tentang perbandingan antara laki-laki dan perempuan, maka sekali lagi, laki-laki, para suami, para ayah juga perlu disurvei. Bu Alim punya data itu?
Ya ada, jadi kita 2.285 responden itu bukan hanya perempuan Pak Reza. Kita juga ada data-data yang untuk laki-laki. Walaupun memang jumlahnya perempuan memang lebih banyak ya yang mengisi survei itu daripada laki-laki. Memang salah satu kelemahannya kita tidak punya responden yang 50-50, yaitu 50% laki-laki, 50% perempuan gitu ya. Karena ini survei terbuka begitu. Sehingga memang yang paling banyak mengisi itu adalah perempuan dan ini ada di 34 provinsi ya, begitu. Jadi memang kita membandingkannya persentasenya juga persentase antar laki-laki sendiri, persentase antar perempuan sendiri, begitu Pak Reza. Oke, poin kita bukan membandingkan antara perempuan dengan laki-laki, tapi kita bagaimana bersama-sama untuk bisa mencari solusi agar mencegah peningkatan angka kriminalitas dan juga gangguan kesehatan jiwa. Kita akan bahas nanti bagaimana cara mencegahnya, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami segera kembali.